malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore. Dalam Ekaristi Suci pada sore hari ini, kita juga diajak mengucap syukur dan berterima kasih atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria, dimohon oleh Santi. Yang kedua, mendoakan arwah Bapak Matius Yono Mulyono yang berpulang ke rumah Bapak 7 hari yang lalu, dan Ibu Katarina Sri Lestari yang berpulang ke rumah Bapak 1 tahun yang lalu, serta mendoakan Ibu Teresa Dewi Sujahni. Kita siapkan hati dan batin kita lewat sikap tobat, kita mohon pengampunan serta kerahiman Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menghadap hadirat-Mu. Tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kebahagiaan sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah sejak semula, mereka itu juga ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Allah telah memanggil kita
untuk memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh, Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang, enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan saudara-saudariku yang terkasih, saya yakin hampir dari kita semua pasti pernah masuk mall. Entah PIM, entah IP, entah Palembang Icon, entah PTC, JM mungkin, suster ya, sering ke JM. Ya. Pasti pernah masuk ke mall. Nah kalau kita perhatikan, mall ketika masuk ke mall pintunya tuh gede-gede. Ya kan? Bahkan ada pintu yang otomatis. Kalau kita jalan masuk masih tertutup, baru setelah 2-3 meter di depan pintu baru buka, sret gitu ya. Asik ya. Iya, kalau ada anak yang jahil tuh sering mainan ya, keluar masuk begitu. Belum lagi di mall itu suasananya gimana? Dingin ya, dingin. Terus lampunya terang benderang. Ya. Terus banyak promo-promo gitu ya. Buy one, get one. Gitu ya. Beli satu dapat satu. Ya. Beli sendal kanan dapat sendal kiri. Nah, gitu ya. Sepasang gitu ya. Nah ada promo-promo seperti itu. Dibuat nyaman. Ya. Orang masuk ke sana datang pagi pulang sore. Ya, tidak sadar uang di dompetnya habis. Ya, gitu ya. Pokoknya dibuat nyaman, pintunya gede-gede, orang betah di sana. Seandainya surga suasananya seperti itu ya. Wah, menarik sekali. Orang itu pasti pengen, pokoknya saya pengen masuk surga. Orang suasana surga itu nyaman, enak. Tapi ternyata suasana surga itu belum jelas seperti apa. Bahkan untuk masuk ke surga, orang harus berjuang. Injil hari ini mengingatkan kepada kita. Ada orang bertanya demikian, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Kalau pertanyaannya
sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Mestinya jawabannya sedikit, banyak, harusnya gitu ya. Tapi Yesus tidak menjawab demikian. Jawaban Yesus, berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Yesus tidak menjawab sedikit atau banyak, 1.000 atau 2.000, 1.000.000 atau 5 juta, tidak. Yesus menjawab, berusahalah masuk melalui pintu yang sempit. Ternyata untuk sampai kepada keselamatan, pintunya itu sempit. Orang diminta untuk berusaha, untuk serius mengusahakan supaya mendapatkan keselamatan. Karena menurut kata-kata kalimat Yesus ini, untuk mencapai keselamatan tidak mudah. Orang harus berusaha melalui pintu yang sempit. Maka sebenarnya keselamatan itu memang milik semua orang, tetapi tidak semua orang mendapatkannya. Hanya mereka yang sungguh-sungguh berusaha dan berjuang akan mendapatkan. Dalam bahasa kitab suci yang asli dipakai kata agonai, kalau nggak salah, saya lupa ya. Agonai artinya apa? Menderita, sakit. Nah, ternyata untuk mencapai keselamatan, orang harus menderita, harus sakit karena berjuang. Bahkan Yesus juga memberi catatan, kalau pintu sudah ditutup, orang tidak akan bisa masuk. Tadi ada orang yang mengetuk-ngetuk dan berkata, Tuhan, kami pernah makan dan minum di hadapan-Mu. Kami pernah melihat Engkau mengajar di kota-kota kami. Apa yang dikatakan tadi? Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Ternyata makan dan minum bersama dengan Tuhan saja tidak cukup. Melihat dan mendengarkan Tuhan mengajar saja tidak cukup. Terus apa yang harus dibuat? Yang perlu dibuat ternyata adalah hidup yang berkenan di hati Tuhan. Hidup dalam kasih. Hidup berbagi. Tidak cukup hanya mendengarkan sabda, tetapi juga harus menjadi pelaksana sabda. Tidak cukup hanya mendengarkan pengajaran, tetapi pengajaran itu harus mengubah mereka yang mendengarnya dan hidupnya berkenan di hati Allah. Marilah kita mohon berkat Tuhan supaya kita berusaha berjuang, karena seperti kata Yesus, untuk mendapat keselamatan itu harus berusaha melalui pintu yang sempit. Tuhan memberkati kita. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, ulurkanlah tanganmu untuk memberkati roti dan anggur persembahan kami ini. Berkenanlah memberikan rezeki kedamaian berkat Yesus Kristus Putramu. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan memperbaharui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah Dia telah menghampakan diri, dan oleh darah salibnya Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Alosius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
khususnya yang dalam ekaristi ini kami doakan. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada petang hari ini diundang datang ke dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus mengantar kita sampai hidup yang abadi. Amin. Aku
Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, tubuh dan darah putramu meneguhkan iman dan harapan umatmu. Bantulah kami untuk hidup bersatu dengan sesama dan mewujudkan kasih dalam langkah laku kami. Semoga kami kau persatukan kelak dalam kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.